Ada 3 syarat dalam menempuh perjalanan kehidupan Kristiani yang dapat membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kita baca dulu dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kita akan bahas yang pertama, yaitu kasih. 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekitar 5 abad sebelum kelahiran Kristus, seorang ahli filsafat Yunani, Spousios, berkata, satu kata saja akan membebaskan kita semua dari seluruh tekanan dan kesakitan di dalam kehidupan. Kata itu adalah kasih. Allah itu kasih adanya. Apapun Allah itu dan apapun yang telah dilakukannya, yang masih sedang dilakukan dan akan dilakukannya adalah pernyataan dari kasihnya. Yang kedua, iman. Efesus 2:8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu apakah iman itu? Definisi yang sederhana dapat dibaca sebagai berikut. Iman adalah suatu kepercayaan yang yakin dan patuh kepada realitas, kekuasaan, dan kasih Allah yang dinyatakan dalam tindakan-tindakannya dan janji-janjinya bagi kita. Jadi iman adalah suatu prinsip yang menguasai kehidupan. Iman adalah sarana di mana kita menjangkau keluar dan meraih untuk menangkap janji-janji Allah yang tidak dapat kita lihat, namun kita yakin ada. Yang ketiga, yang terakhir adalah pengharapan. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Pengharapan orang Kristen berhubungan dengan masa depan, yaitu kembalinya Kristus, kebangkitan umat Allah, langit yang baru dan bumi yang baru, kekekalan bersama dengan Allah, namun keselamatan itu juga adalah realitas masa kini. Yang terakhir kita lihat, surga adalah tujuan akhirnya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Surga adalah suatu kenyataan, suatu tempat di mana Allah tinggal bersama-sama dengan anggota kealahan dan pemimpin para malaikat yang tidak berdosa. Surga adalah juga tempat di mana kita akan tinggal kalau kita tetap berada di pihak Allah. Sesudah masa 1000 tahun, serangkaian peristiwa akan terjadi sampai pada puncaknya, yaitu penciptaan langit yang baru dan bumi yang baru, Wahyu 21 ayat 1, di mana kemudian umat tebusan akan hidup untuk selama-lamanya.